Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipala Pramasuta dengan NIM 2021D1B165 kelas 6E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi persyaratan UAS dalam mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita mulai presentasinya. Lalu saya kecilin kameranya dikit. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi penelitian saya ini berjudul Analisis Respons Seismik Gedung Evakuasi Bencana KLU dengan Studi Kasus Tanjung Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Seperti yang kita tahu, Indonesia termasuk wilayah yang rawan terhadap gempa karena berada di atas permukaan 3 lempeng, yaitu Eurasia Pasifik dan Indo-Australia, yang setiap saat dapat saling bertubrukan sehingga menghasilkan gempa tektonik. Walaupun kejadian gempa tidak dapat diprediksi, namun dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir jika dipahami cara membuat bangunan tahan gempa. Berdasarkan hasil survei, kerusakan bangunan akibat gempa di berbagai wilayah Indonesia seperti gempa Aceh 2004, gempa Sumatera 2009, gempa Yogyakarta 2006, gempa Lombok 2018, dan gempa Sulteng 2018, ditemukan banyak bangunan rusak berat dan runtuh yang menimbulkan banyak kerugian ekonomi dan korban jiwa pada masyarakat. Sebuah artikel yang dimuat suara ntb.com pada tanggal 13 September 2018 berjudul Gedung Evakuasi Bencana KLU Diduga Gagal Konstruksi sangat menarik untuk disimak. Artikel tersebut mengupas mengenai kegagalan konstruksi pada gedung evakuasi bencana di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Gedung yang senilai 21 miliar tersebut seharusnya menjadi tempat penampungan pengungsi, namun mengalami kerusakan akibat gempa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi kegagalan konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan spesifikasi bangunan di lapangan, perbandingan spesifikasi SNI dengan lapangan. Yang kedua ada stress test, dan yang terakhir di sini menggunakan hammer test. Stress test berfungsi untuk menguji respons seismik. Perbandingan dengan SNI untuk evaluasi standar keamanan, dan yang terakhir hammer test untuk menguji kekuatan langsung. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap tingkat keandalan dan keamanan bangunan evakuasi bencana, serta menyusun rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesiapan bangunan evakuasi bencana di masa mendatang. Berikut adalah foto gedung evakuasi yang berada di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Untuk rumusan masalah, di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana respons seismik konstruksi gedung evakuasi bencana di Tanjung, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan konstruksi pada bangunan tersebut. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis respons seismik gedung evakuasi bencana di Tanjung, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara menggunakan metode stress test. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan konstruksi pada bangunan evakuasi bencana tersebut. Untuk manfaat penelitian, di sini ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi masalah konstruksi, kedua, meningkatkan keamanan infrastruktur, dan yang terakhir di sini berkontribusi pada pengembangan metode evaluasi. Untuk batasan masalah di sini, yang pertama, peraturan yang digunakan untuk menganalisis gaya gempa adalah SNI 1726/2019. Ini mohon maaf ya, salah ketik yang di sini. Kita pakai yang terbaru 2019 ya. Yang kedua, lokasi penelitian menggunakan gedung evakuasi bencana di Kabupaten Lombok Utara. Jadi untuk fokus penelitian kita itu cuma ada cuma satu objek, yaitu gedung evakuasi bencana yang ada di KLU. Yang ketiga, struktur dimodelkan sesuai kondisi lapangan, di mana tidak ada perubahan
model dimensi seperti kolom atau apa sebagainya. Intinya real di dalam permodelan nanti kita akan menggunakan apa yang ada di lapangan. Karena itu kita harus survei dulu gitu. Yang terakhir menggunakan metode evaluasi respon seismik dan konstruksi gedung. Untuk ruang lingkup, yang pertama di sini ada analisis respon seismik, yang kedua evaluasi kesesuaian kondisi dengan standar nasional atau SNI, yang ketiga di sini hammer test untuk mengevaluasi kekuatan struktur bangunan. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Tentu dalam penelitian saya kali ini ada beberapa peneliti terdahulu untuk ini mendukung penelitian saya. Tentu ada beberapa peneliti terdahulu yang pernah meneliti atau menggunakan metode yang sama. Untuk diantaranya untuk penelitian pertama dilakukan oleh Hadi Suntiko dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pada penelitiannya itu berjudul analisis spektrum respon desain gedung rektor RDE menggunakan SAP 2000. Yang untuk peneliti kedua dilakukan oleh Rumana Raja dan kawan-kawan pada tahun 2023. Pada penelitiannya yang berjudul analisis struktur bangunan gedung Irain Supermarket Tembung Percu Sei persetujuan dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Dan untuk penelitian ketiga di sini dilakukan oleh Itwan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Pada penelitiannya berjudul Bantuan Pengecekan Struktur dengan Hammer Test pada Gedung Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Buton. Ada beberapa landasan teori sini. Yang pertama gempa. Gempa adalah getaran yang terjadi di bumi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Gempa dapat terjadi di permukaan bumi atau di dalam bumi. Ketika gempa terjadi, pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan pertahanan atau retakan di dalam tanah yang dapat mengakibatkan longsor atau kerusakan struktur bangunan. Kerusakan pada bangunan terjadi ketika bagian atau keseluruhan komponen bangunan tidak berfungsi karena berbagai faktor. Jenis kerusakan pada bangunan dapat diklasifikasikan menjadi kerusakan ringan, sedang, berat, dan total. Kerusakan ringan tidak memerlukan pengosongan bangunan, sedangkan kerusakan sedang memerlukan perbaikan namun bangunan masih dapat berfungsi. Sementara itu, kerusakan berat menyebabkan sebagian besar komponen bangunan rusak dan memerlukan pengosongan bangunan karena tidak aman untuk dihuni. Yang kedua ada bangunan. Bangunan adalah tempat rancangan manusia yang dibuat dengan tujuan tertentu. Bangunan bisa memiliki variasi tinggi. Komponen integral bangunan sendiri terdiri dari elemen fondasi, dinding, kolom, balok, rangka, dan atap. Selain itu, bangunan juga dapat dibuat dengan menggunakan berbagai bahan, mulai dari bahan beton, kayu, batu, bata, atau logam dengan berbagai bentuk dan ukuran. Bangunan dibagi menjadi kategori utama, bangunan lebar dan bangunan tinggi. Bangunan lebar mengacu pada struktur dengan dimensi horizontal yang lebih besar daripada dimensi vertikalnya. Seringkali digunakan untuk keperluan yang membutuhkan ruang luas seperti pusat perbelanjaan atau gedung olahraga. Sementara itu bangunan tinggi adalah struktur yang di dimensi vertikal yang signifikan, biasanya digunakan untuk tujuan residensial atau komersial di daerah dengan lahan terbatas atau mahal seperti apartemen, kantor, pencakar langit. Nah, kebetulan untuk bangunan yang akan kita teliti ini itu berjenis atau bertipe bangunan tinggi ya. Selanjutnya di sini ada pembebanan. Pembebanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan.
Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban kerja pada sistem struktur. Beban-beban yang bekerja pada suatu struktur ditimbulkan secara langsung oleh gaya-gaya alamiah dan buatan manusia. Untuk beban secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada beban hidup. Beban hidup merupakan beban yang diakibatkan oleh pengguna atau penghuni bangunan gedung atau struktur lain. Beban hidup itu contohnya kayak manusia itu masuk ke beban hidup manusia, kursi, meja, lemari, intinya beban yang tidak permanen di suatu ruangan itu disebut beban hidup. Selanjutnya beban mati. Beban mati merupakan berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang termasuk dinding, lantai, atap plafon, tangga, dinding, partisi, tap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan layanan terpasang lainnya termasuk berat keran. Selanjutnya yang terakhir ada beban gempa. Beban gempa merupakan beban statik ekivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari getaran tanah akibat gempa tersebut. Yang keempat, ada software SAP 2000. Software SAP 2000 merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Program ini sangat diminati oleh semua civil engineer karena sangat mudah dipelajari dan simpel digunakan. Bayangkan bayangkan sebelum adanya program SAP, para civil engineer sering menggunakan rumus analisis struktur yang membutuhkan waktu yang lama. Setelah adanya program ini dapat mempercepat hasil dari analisis. Kinerja SAP 2000 ini adalah membuat model-model struktur atau portal bangunan, kemudian diberi beban kerja seperti beban yang saya jelaskan tadi, yang 3 itu ada beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Tambahan di sini juga beban angin dan sebagainya. Lanjut yaitu hammer test. Hammer test adalah metode non-destruktif yang penting dalam industri konstruksi untuk mengevaluasi kekerasan dan kekuatan beton. Dengan menggunakan ribbon hammer pada profesional konstruksi dapat dengan cepat dan efisien mendapatkan informasi kritis tentang integritas struktur, kualitas material, dan potensi masalah struktur. Hammer test bukan hanya alat diagnotik, tetapi juga ada alat pengelolaan yang memainkan peran kunci dalam pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur bangunan. Terlanjut, di sini bab penutup atau bab terakhir yang kita bahas, ya bab 3 metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan objek penelitian yang jelas, lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisanya untuk menemukan suatu kesimpulan. Yang kedua poin kedua yaitu 3.2 adalah lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan pada gedung evakuasi bencana yang terletak di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Yang poin ketiga 3.3 objek penelitian. Objek penelitian dalam studi ini adalah gedung evakuasi bencana yang terletak di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Gedung ini dipilih karena mengalami kerusakan signifikan akibat gempa bumi Lombok yang terjadi sebelumnya. Kerusakan ini menunjukkan adanya dugaan kegagalan konstruksi yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan ketahanan dan keamanan bangunan dan memberikan solusi perbaikan di masa mendatang. Ya, lanjut 3.4 yaitu durasi penelitian. Jika judul ini berhasil disetujui oleh dosen pembimbing dan kita bisa lanjut bab 4, maka durasi penelitian ini akan dipakai. Pertama di sini sudah saya rancang untuk total penelitian ini jadi akan berlangsung selama 8 minggu. Di minggu pertama adalah proses survei lokasi. Jadi untuk
minggu pertama itu kita akan melakukan proses survei lokasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Untuk minggu kedua sampai ketiga itu proses pembuatan model 3D menggunakan aplikasi SAP di mana nanti hasil-hasil survei itu atau data-data yang kita dapatkan kita bakal modelkan di minggu kedua dan ketiga. Untuk minggu keempat dan kelima di sini perbandingan spesifikasi SNI dan lapangan. Di sini lebih ke analisa perbandingan ya. Bisa kita lakukan di minggu keempat dan kelima. Minggu keenam di situ kita survei lagi ke lokasi untuk melakukan pengujian bertes. Yang terakhir di sini minggu ke-7 dan ke-8 itu pembuatan kesimpulan di mana kita akan menyimpulkan dari poin-poin 1, 2, 3, 4 ini dan kita buat hasil kesimpulannya bagaimana nanti. 3.5 sumber data dan analisis 3.6 analisis data. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan 3 tahapan utama yang dilakukan yaitu stress test menggunakan SAP 2000 versi 14 atau 22 nanti yang terbaru juga bisa. Perbandingan struktur yang di lapangan dengan SNI dan yang terakhir hammer test. Setiap tahapan membutuhkan jenis data yang berbeda untuk memastikan analisis yang komprehensif dan akurat. Untuk analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 3 tahapan juga. Yang pertama melibatkan stress test menggunakan SAP 2000, perbandingan struktur di lapangan menggunakan SNI dan hammer test. Setiap tahapan memerlukan pendekatan analisis yang berbeda untuk memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Lanjut untuk poin terakhir di sini yaitu bagan alir penelitian. Sini jadi bentuk atau bagan alir dari rencana penelitian saya. Pertama prosesnya di sini kita akan mulai tentunya yang pertama. Dan yang kedua itu proses pengumpulan data. Nah proses pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu stress test. Yang kedua itu perbandingan dengan SNI. Ini yang kedua. Yang ketiga itu hammer test. Jadi kalau udah datanya dikumpulin berdasarkan beberapa kategori ini bisa lanjut ke analisisnya. Pertama kalau untuk stress test, data udah dikumpulin stress test, lanjut ke analisis stress testnya. Kalau udah dimodelkan nanti berdasarkan data yang hasil survei, kita lanjut permodelan, terus kita analisis bagaimana. Setelah itu kita lanjut ke yang kedua, pengumpulan data, kita analisis juga, berbandingkan di lapangan dengan SNI kayak gimana, nanti terus hasil perbandingannya kayak gimana atau bagaimana, terus yang terakhir ada hammer test, kita survei dulu, kumpulkan data yang untuk tes hammer nanti, terus analisis hammer testnya kayak gimana, nanti semua metode atau ketiga metode yang sudah kita analisis ini bakalan langsung masuk ke titik integrasi data, mana kita kalau sudah diintegrasi data masuk ke kesimpulan, di mana kita bisa menarik kesimpulan apakah dari stress test ini gedung ini termasuk gagal konstruksi atau tidak, atau dalam perbandingan SNI apakah gedung yang kita teliti ini sudah memenuhi standar atau tidak, dalam hammer test apakah kekuatan kuat tarik betonnya memenuhi standar atau tidak, nanti itu bisa kita simpulkan di proses ini. Nah, kalau sudah kesimpulan baru bisa kita memberikan solusi untuk perbaikan atau gimana-gimana untuk masa mendatang. Lalu selesai, habis. Nah, dia nama saya. Nah, oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama para pramasuta mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.